Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini, Kilin akan bercerita mengenai pengalaman sahabat Kilin yang kita sebut saja Andi. Andi akan bercerita 3 pengalaman horor yang berbeda yang pernah ia rasakan. Yang pertama pengalaman horornya sebelum ia pindah rumah. Yang kedua saat Andi berada di tempat ia bekerja. Dan yang ketiga, pengalaman horor Andi saat ia sedang touring di daerah hutan cemara di kaki gunung yang cukup terkenal di Jawa Timur. Teman Kilin, ini cerita Andi yang pertama saat ia sebelum pindah rumah ya. Andi dan keluarganya saat itu akan pindah rumah. Di mana lokasinya ini masih di satu perumahan, hanya saja beda blok dan gang. Andi dan keluarganya sering merasakan hal-hal aneh di rumah yang sudah ia tinggali hampir 4 tahun lebih itu. Di dekat rumah Andi, ada pohon tua yang besar. Konon katanya kalau ada orang yang bisa melihat sosok tak kasat mata, mereka akan melihat ada penampakan perempuan berbaju putih, rambutnya acak-acakan. Ada yang bilang itu adalah sundel bolong. Ada juga yang bilang itu adalah kuntilanak. Hanya saja, terkadang saat malam hari, di depan rumah Andi sering tercium bau wangi yang sangat harum. Namun, tidak lama kemudian bau wangi tersebut hilang dan digantikan dengan bau busuk yang sangat menyengat. Tidak hanya bau wangi yang disusul dengan bau busuk. Terkadang di depan rumah Andi juga mencium bau pandan ataupun bau yang tidak biasa di malam hari. Beberapa sumber juga mengatakan bau wangi yang disusul dengan bau busuk dan juga bau pandan itu merupakan tanda-tanda hadirnya sosok tak kasat mata di sekitar kita. Bau ini tidak hanya dicium oleh Andi sekeluarga. Beberapa teman atau saudara Andi yang datang ke rumah Andi pun itu juga terkadang mencium bau itu. Suatu hari, sekitar pukul 10 malam, Andi dan mamanya ini masih bangun dan belum menutup pintu depan. Andi sekeluarga memiliki kebiasaan tidak menutup pintu depan kalau masih ada orang rumah yang belum tidur. Posisi ruang tamu dan ruang TV tidak jauh. Jadi, jika ada sesuatu di ruang tamu ataupun di depan, itu akan terlihat jelas. Saat Andi masih mengerjakan tugas sekolahnya di ruang TV, dan mama Andi yang sedang menonton TV tiba-tiba melihat ke arah ruang tamu dan berkata, "Di, kamu sudah selesai kerja tugasmu tah? Kalau sudah, cepat gosok gigi terus tidur yuk. Mama temeni cepetan." Andi yang bingung dan merasa aneh segera menyelesaikan tugasnya dan menuruti perkataan mamanya. Mama Andi pun cepat-cepat ke depan untuk menutup pintu rumah. Dan setelah menutup pintu, ia kembali tanya, "Di, si Siro gak kamu masukin kandang tah?" "Dimasukin kandang kok mah, kenapa?" tanya Andi keheranan. Mama Andi tidak menjawab, hanya menyuruhnya cepat-cepat ke kamar. Keesokan harinya, Andi pun tanya ke mamanya, ada apa semalam? "Semalam, mama lihat ada putih-putih lewat, modelnya kayak Siro. Makanya mama tanya ke kamu, Siro kamu keluarin tah? Gak kamu kandang?" Terus, waktu mama tutup pintu, mama cek Siro ada di kandang. Tapi mama cuma masihin lagi. Soalnya, jelas banget putih lewat persis kayak Siro. Kata mama Andi. Andi punya anjing yang ia panggil Siro. Tiap malam, sebelum tidur Siro biasanya dimasukkan di kandang besar dan Siro juga berwarna putih. Kejadian seram lainnya dialami oleh tante dan mama Andi. Saat itu tante Andi sedang main ke rumah dan mengobrol dengan mama Andi di ruang tamu. Saat sedang asik mengobrol, sambil menghadap ke arah ruang TV,
Tante dan Mama Andi mendengar suara. Ada yang sedang menarik kursi di dekat mereka. Padahal di ruang tamu hanya ada mereka berdua. Mama dan Tante Andi pun menoleh ke belakang melihat kursi yang ada di dekatnya. Dan mereka melihat kalau salah satu di kursi ruang tamu seperti kursi yang sedang diduduki oleh seseorang. Tidak hanya itu. Pernah juga Andi merasakan adanya orang yang sedang bersamanya saat ia sedang tidur. Andi biasanya tidur dengan adik laki-laki, hanya saja saat itu adik Andi ada acara dan menginap 2 malam di sekolah. Malam itu, Andi tidur sendirian. Karena sendiri, Andi tidak menutup pintu kamarnya. Ia hanya mematikan lampu dan membiarkan pintu terbuka lebar. Saat hendak tidur, posisi Andi menghadap ke tembok, membuat ada jarak di kasur Andi. Andi yang akan menutup matanya tiba-tiba merasakan kalau ada seseorang yang sedang tidur di belakangnya. Badan Andi mendadak kaku, tidak dapat digerakkan kurang lebih setengah jam. Andi yang masih kaku berusaha merilekskan badannya dan tidak berani menoleh ke belakang. Ia memastikan dan meraba di belakangnya tidak ada orang. Baru ia dapat lari ketakutan ke kamar kedua orang tuanya. Malam itu Andi tidur bersama kedua orang tuanya hingga adiknya pulang. Baru ia berani tidur di kamarnya lagi. Beberapa hari sebelum pindah rumah, Andi sekeluarga sibuk memindahkan barang dan membersihkan seisi rumah. Suatu ketika, saat mama papa Andi ke rumah baru untuk menaruh barang mereka, sedangkan Andi masih di rumah lama berdua dengan adiknya untuk membantu membereskan sisa barang yang masih ada di kamarnya. Saat sedang asik berberes, Andi jelas melihat ada sosok laki-laki yang sedang melihatnya dari arah pintu kamar. Dan saat Andi menoleh ke arah laki-laki tersebut, sosok itu menghilang. Andi pun mengikuti laki-laki itu karena ia pikir yang ia lihat tadi adalah adiknya. Ternyata, adiknya sedang tidur di kamar sebelah. Andi cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya dan menelepon kedua orang tuanya untuk segera menjemput mereka. Cerita yang kedua ini saat Andi berada di tempat ia bekerja. Saat itu Andi sedang makan siang bersama dengan beberapa teman kantor lainnya. Kantor Andi tidak memperbolehkan para karyawan untuk makan siang di luar. Tapi di sana disediakan ruang makan yang cukup besar dan dapat menampung banyak karyawan untuk makan siang di sana. Satu meja di ruang makan ada 2 kursi panjang berhadapan. Yang satu kursinya bisa digunakan hingga 4 orang. Saat itu Andi dan beberapa temannya makan bersama di satu meja. Saat makan siang, mereka suka membahas hal-hal horor, baik pengalaman ataupun cerita yang mereka dengar. Ada salah satu teman Andi yang bernama Nadia, antara percaya dan tidak mengenai cerita yang pernah mereka rasakan di ruang kantor. Saat asik bercerita, tiba-tiba kursi yang hanya diduduki oleh Andi dan Nadia terdengar bunyi lumayan keras, seperti ada barang yang jatuh. Dan kursi itu terasa seperti ada yang baru duduk di samping mereka. Padahal, tidak ada seorang pun yang duduk di kursi Andi. Andi dan teman-temannya yang agak penakut cepat-cepat menyelesaikan makannya dan kembali ke ruang kantor mereka. Tidak hanya itu, cara dari kantor ke ruang makan dan toilet melewati 3 ruang meeting. Saat siang hari menjelang sore, beberapa orang yang sensitif dan hendak ke toilet pasti merasakan adanya aktivitas di dalam salah satu ruang meeting. Padahal ruang meeting tidak sedang digunakan. Seperti ada cerita beberapa kali, teman Andi yang lewat sana akan mendengar ada yang berbicara dari dalam ruang meeting. Ada juga yang pernah mendengar seperti kaca ruang meeting sedang diketuk. Padahal ruang meeting yang full kaca ini dalam kondisi gelap. Jadi siapapun yang lewat, tahu siapa yang ada di dalam ruang meeting tersebut. Kejadian seram di tempat kerja Andi ini pun juga tidak ia alami saat di ruang makan. Di dalam ruang kerjanya pun ada cerita seram seperti saat Andi yang sedang asik bekerja, tapi ia mendengar seperti ada yang sedang memanggilnya.
Suara seperti ada yang memanggil nama Andi ini cukup sering ia dengar dari awal-awal ia bekerja. Hingga baru-baru ini kembali seperti ada yang memanggil nama Andi. Saat itu, masih pagi sekitar jam 9. Andi dan teman-temannya yang meja kantornya tidak jauh dari Andi juga mendengar ada yang memanggil nama Andi dari arah pintu masuk ke ruang kantor. "Di, kamu dipanggil itu loh," ucap salah satu teman Andi yang duduknya di seberang Andi. Andi yang juga mendengar seperti ada yang memanggilnya sedikit kebingungan. Karena teman Andi yang duduknya di dekat pintu tidak ada yang melihat ke arahnya. Tapi teman-temannya yang duduk dekat Andi mengatakan kalau ada yang memanggilnya. Posisi ruang kantor Andi luas memanjang, di mana meja Andi cukup jauh dari pintu masuk. Dan di arah kiri dari pintu masuk, terdapat beberapa meja kerja. Andi pun memutuskan untuk mendatangi arah suara yang memanggil namanya. Saat Andi bertanya ke salah satu teman satu ruangan, yang mejanya berada di area kiri pintu masuk, mereka mengatakan kalau tidak ada yang memanggil Andi. Mereka malah mempertanyakan ada keperluan apa Andi pergi menuju ke meja mereka. Andi yang masih bingung kembali ke mejanya dan mengatakan, "Tidak ada yang manggil namaku loh. Kita yang di sini dengar kalau namamu dipanggil, Di," ucap salah satu teman Andi. Tidak hanya itu, Andi dan teman-temannya juga pernah mendapati foto tangan pucat yang sehingga saat ini tidak ada yang tahu itu tangan siapa. Saat itu Andi dan teman-temannya berfoto bersama sehabis memberikan surprise ke salah satu temannya yang sedang berulang tahun. Sehabis foto bersama dan merayakan ulang tahun kecil-kecilan, foto itu di-share ke grup WA mereka. Mereka kembali melihat hasil foto bersama-sama dan menemukan ada hal yang janggal di salah satu foto. Dari banyaknya foto tangan pucat ini hanya ada di satu foto. Posisi Andi dan teman-temannya saat itu adalah yang paling depan adalah yang berulang tahun. Di baris kedua teman-teman Andi yang perempuan, dan di baris yang ketiga Andi dan teman-temannya yang pria. Pose mereka juga tidak ada yang merangkul ataupun memegang pundak salah satu teman. Karena kalau dilihat dari foto tangan, Andi dan teman-temannya lengkap dengan posisi dan gaya mereka. Saat hasil foto dilihat kembali, terdapat tangan pucat yang sedang merangkul salah satu pundak teman Andi yang jaraknya 2 orang dari posisi Andi. Dan saat dilihat lagi, hanya kelihatan setengah lengan hingga jari-jari yang pucat. Sedangkan dari bahu dan setengah lengannya lagi tidak tampak. Hingga saat ini Andi dan teman-temannya tidak tahu itu tangan siapa dan siapa yang ikut foto bersama mereka. Cerita yang ketiga dialami Andi saat ia touring. Andi hendak healing sejenak dari padatnya aktivitas setiap hari dan akan melakukan perjalanan menggunakan motor touringnya ke arah hutan cemara di salah satu kaki gunung di daerah Jawa Timur. Biasanya Andi touring bersama teman sekolahnya. Hanya saja hari ini teman sekolah Andi punya acara, jadi mereka tidak ikut touring bersama. Andi pun memutuskan tetap lanjut touring sendirian. Andi melewati pemandangan yang sangat teramat indah dan membuat Andi makin kagum. Semakin naik, kabut pun semakin tebal, membuat hawa semakin dingin, sejuk, dan lumayan menyeramkan. Karena pagi itu Andi benar-benar sendirian berada di sana, jarang sekali dan hampir tidak ada motor yang lewat, tidak seperti biasanya yang cukup ramai kendaraan. Sebelum dia naik ke kaki gunung itu, Andi berhenti sejenak untuk memastikan kondisi motornya dalam kondisi yang baik-baik saja. Termasuk kaca spionnya yang sudah dihadapkan di posisi yang dia inginkan, yaitu agak menghadap ke atas. Sebelum dan setelah melewati hutan, terdapat 2 gapura yang menunjukkan pintu masuk dan keluarnya hutan dengan corak yang khas. Ketika memasuki hutan dan sudah melewati gapura, tiba-tiba Andi merasa
seperti ada yang membonceng seseorang di belakang. Karena Andi merasa ada yang ikut bersamanya, maka dia langsung melihat ke arah kaca spion. Anehnya, kaca spion yang tadinya menghadap ke atas, sekarang agak turun ke bawah. Saat menyetir, Andi juga terasa berat, tidak seperti biasa. Padahal jalan itu sudah beberapa kali dia lewati menggunakan motor yang sama dan tidak seberat hari itu. Setelah melewati hutan yang lumayan panjang, Andi kembali melewati gapura, tanda sudah keluar dari hutan cemara itu. Saat telah keluar dari hutan, Andi merasa motornya lebih ringan dan kaca spionnya sudah kembali di posisi awal saat sebelum memasuki hutan. Padahal, ia sama sekali tidak merubah posisi kaca spion motornya. Menurut teman Kilin, apakah ada yang ikut Andi di sepanjang hutan cemara itu? Kalau iya, bisa teman Kilin sebut di kolom komentar ya. Teman Kilin, dimanapun kita berada, kita tidak jauh dari yang namanya sosok tak kasat mata. Karena memang kita hidup berdampingan dengan mereka. Kita harus saling menghargai dan bersikap sopan dimanapun kita berada. Sekali lagi, Kilin ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Kilin yang sudah berbagi pengalaman horor kalian bersama Kilin. Kalau sahabat Kilin punya pengalaman horor lain yang tidak kalah seram dan menarik, bisa kirim di email kilin614@gmail.com ya. Siapa tahu cerita kalian yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.